Perkenalkan, nama saya Jun Mardati. Saya mengajar di MIN 3 Pedia, Kecamatan Tangsel, Kabupaten Pedia. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya tahun 2023 dengan nama peserta 285102000556. Saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas 3 dengan tema salah jamak dan kasar. Proses pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Kamis 30 November tahun 2023. Terima kasih dan selamat menonton video pembelajarannya. Bapak dan Ibu semua, antarkan anak-anak kita di hari pertama sekolah, bertemu teman dan gurunya. Ayo antar anak di hari pertama sekolah untuk meraih cita-citanya. Ayo Bapak dan Ibu semua, antarkan anak-anak kita di hari pertama sekolah, bertemu teman dan gurunya. Ayo antar anak di hari pertama sekolah untuk meraih cita-citanya. Alhamdulillah ya, semoga dengan doa kita tadi kita diberi kelancaran oleh Allah dalam proses belajar mengajar hari ini. Jadi bagaimana kabar hari ini semua? Sehat, alhamdulillah ya. Baiklah, Ibu sekarang akan mengabsen dulu ya. Abiza Al-Fatah, Anissa Ramadhani, Azalia Khalifah, Bahir Sirar Al-Farizi, Jud Alifah, Dimas Anggara, ya
Jadi sebelum belajar, bagaimana tempat duduk kalian? Sudah rapi? Ya. Jadi hari ini kita belajar pelajaran fikih. Masih semangat dalam belajar? Ya, jadi biar tambah semangat, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, gimana, sudah siap belajar? Ya, bagus ya. Jadi sebelum ke sekolah, ada mandi? Ada sikat gigi? Pakai baju yang bersih? Ya, jadi kita sebelum ke sekolah, kita harus mandi yang bersih dan memakai baju yang bersih. Biar nanti di sekolah kita belajarnya nyaman. Biar enak kita dalam belajar. Ya, jadi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang salat sunat rawatib. Ya, ada yang masih ingat apa itu salat sunat rawatib? Ya, apa itu salat sunat rawatib? Ya, salat sunat yang mengikuti salat fardu. Jadi salat sunat rawatib itu ada yang dikerjakan sebelum salat fardu, ada yang dikerjakan sesudah salat fardu. Sebelum salat fardu apa namanya? Iya. Sesudah salat fardu? Ya. Ya, jadi hukum mengerjakan salat sunat rawatib bagaimana? Sunat. Sunat apa? Iya, hukum sunat bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi salat sunat rawatib itu ada 2. Apa saja? Salat sunat rawatib muakkad dan ghairul muakkad. Yang muakkad itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, sedangkan ghairul muakkad yang kurang dianjurkan. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang salat jamaah dan qasar. Ya, hari ini kita belajar tentang salat jamaah dan qasar. Ya, coba diperhatikan gambar. Coba semua diperhatikan gambar. Ini ada 3 gambar. Ya, gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Gambar yang pertama tentang apa? Orang yang sedang salat. Ini video ya. Video orang yang sedang salat. Gambar yang kedua, orang yang sedang salat di perjalanan. Yang ketiga, orang yang sedang mengqasar salat. Sebelum Ibu lanjutkan ke materinya, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu salat jamaah? Apa itu salat jamaah? Salat yang dikumpulkan. Jadi salat jamaah itu adalah salat yang dikumpulkan. Apa itu salat qasar? Salat yang jumlah rakaatnya diringkaskan. Ya, coba perhatikan. Salat jamaah adalah salat yang dikumpulkan atau salat yang digabungkan, yaitu menggabungkan 2 salat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Itu pengertian dari salat jamaah. Sedangkan salat qasar, salat yang dipendekkan atau diringkas. Maksudnya melakukan salat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu pengertian salat jamaah dan qasar. Ya, jadi salat jamaah ini ada 2. Coba disebutkan. Yang pertama apa? Jamaah takdim. Yang kedua? Iya, bagus ya. Jadi salat jamaah ini ada 2. Ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Apa itu jamaah takdim? Apa? Jamaah takdim jamaah yang
diawalkan. Bagus ya Kalista. Jamak yang didahulukan. Sedangkan jamak takhir jamak yang diakhirkan. Ya coba lihat. Salah jamak ada dua. Yang pertama jamak takdim, yaitu menjamak dua salat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya kita menjamak salat zuhur kan dan asar. Jadi salat asar itu dikerjakan pada waktu zuhur, didahulukan. Kalau salat maghrib dengan apa dijamak? Salat isya. Kalau jamak takdim antara jamak maghrib dengan isya, di mana yang dikerjakan salat? Di waktu maghrib yang didahulukan. Itu jamak takdim ya. Sedangkan jamak takhir menjamak dua salat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya grafik, coba dulu didengar. Misalnya menjamak salat zuhur dengan asar. Kalau jamak takhir di mana salat kita kerjakan? Di zuhur atau di asar? Di asar. Kalau maghrib dengan isya, di mana dikerjakan? Di waktu isya. Di waktu sembahyang yang kedua. Ya. Kemudian syarat salat jamak dan qasar. Syarat salat jamak dan qasar. Jadi syaratnya ada dua. Ada dua syarat orang boleh menjamak dan mengqasar salat. Syarat yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km. Itu menurut kesepakatan sebagian besar ulama. Dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Jadi orang melakukan perjalanan itu dengan tujuan yang baik, bukan tujuan untuk maksiat. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir. Kita kadang-kadang sangat ketakutan. Itu kita boleh menjamak ataupun mengqasar salat. Misalnya dalam keadaan perang, kita sedang berada dalam perang, itu kita boleh menjamak ataupun mengqasar salat. Kemudian dalam keadaan sakit, kemudian dalam keadaan hujan lebat, angin topan dan bencana alam lainnya. Jadi kalau dalam keadaan ketakutan atau khawatir, kita boleh menjamak dan mengqasar salat. Ya, kemudian contoh niat jamak takdim. Sebelum ibu melanjutkan, ada yang ingin bertanya dulu? Ada? Ya. Siapa Abizar ya? Ya, apa yang ingin ditanyakan? Ya, salat apa yang tidak boleh dikasar? Ada yang tahu? Salat apa yang tidak boleh dikasar? Subuh dan maghrib. Ya, jadi salat yang tidak boleh dikasar, salat subuh dan salat maghrib. Kenapa salat subuh dan salat maghrib tidak boleh dikasar? Ya, karena subuh rakaatnya 2, maghrib rakaatnya 3, bukan 4. Ya, Abizar, bukan 4, jadi tidak boleh dikasar. Ya, sekarang kita lanjutkan. Coba lagi diperhatikan. Niat salat jamak takdim. Ini ada niat salat jamak takdim, kemudian nanti ada juga niat salat jamak takhir. Ya, coba perhatikan. Niat salat zuhur jamak takdim dengan asar. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamak takdimin lillahi ta'ala. Itu niat salat jamak takdim antara zuhur dengan asar. Kemudian niat salat asar jamak takdim dengan zuhur. Usalli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an amri jamak takdiman lillahi ta'ala. Ini lapangannya ya. Ada yang sudah menghafal? Sudah. Ya, nanti kalau sudah, ibu suruh satu-satu ke depan ya.
Ya, contoh niat salah kasar. Tadi lafaz niat jamak takdim dan takhir. Sekarang lafaz niat salah kasar. Coba diperhatikan. Diperhatikan dulu. Ini niat salah kasar zuhur. Ini niat salah kasar asar. Ini niat salah kasar isya. Ya, usalli fardhu dhuhri rakataini as'an lillahi ta'ala. Aku niat salat fardhu zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi yang tadinya salat zuhur 4 rakaat sekarang jadi 2 rakaat. Ya, kemudian niat salat asar. Usalli fardhu asri rakataini kasran. Harus diniatkan kasran. Kalau kita tidak meniatkan kasran, itu berarti kita melaksanakan salat subuh. Ya baik. Ini contoh niat salat kasar isya. Usalli fardhu isya'i rakataini kasran lillahi ta'ala. Ya, sudah bisa tentang niat salat jamak dan kasar? Bisa? Bisa. Ya, gimana anak-anak? Masih semangat? Masih. Ya, kita tepuk tangan dulu ya, biar tambah semangat ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, gimana? Masih semangat dalam belajar? Kalau masih, kita lanjutkan. Ya, jadi hikmah mengerjakan salat jamak dan kasar itu banyak hikmahnya. Ya, apa saja hikmah mengerjakan salat jamak dan kasar? Ada yang bisa menyebutkan apa hikmahnya? Yang pertama, kita dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah membuat tempat yang aman bagi kita di surga. Ya, itu hikmahnya ya. Ya. Jadi ini materi yang kita belajar hari ini. Ya, sebelum Ibu lanjutkan, ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Gak ada? Gak ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Ya, coba. Ya, jadi bertanya Cu Alifah, apabila kita sedang berada di rumah, bolehkah kita menjamak dan mengkasar salat? Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena syarat menjamak dan mengkasar salat apabila kita berada dalam perjalanan. Ya, sudah mengerti Alifah? Ya, jadi kalau sudah mengerti, sekarang Ibu akan membuatkan kelompok. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok Ibu akan memberikan tugas. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kelompok 2 ya. Ya. Ini tugas kalian. Ya, coba diperhatikan gambar. Nanti ditulis dan diamati gambar tersebut. Kemudian diberi komentar. Gambar pertama tentang apa, gambar kedua tentang apa, dan gambar ketiga tentang apa. Ya, ini tugasnya. Ya. Tugas gambar pertama tentang apa, menceritakan tentang apa. Yang kedua dan yang ketiga. Ya.
tolong ditulis komentarnya. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan ke kelas. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, gimana? Sudah siap? Ya, jadi kalau sudah siap, sekarang kelompok 1 dapat. Coba maju ke depan, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum dulu. Nomor 1, video salat jamak dan qasar. Di video tersebut kita akan diperlihatkan tentang pengertian salat jamak dan qasar. Dapat niat dan tata cara melaksanakan salat jamak dan qasar. Gambar 2, orang yang sedang melaksanakan salat jamak dan qasar secara berjamaah karena mereka sedang berada dalam perjalanan. Gambar 3, orang yang sedang melaksanakan salat jamak dan qasar secara sendirian bukan berjamaah. Salat jamaah adalah salat yang digabungkan, yaitu menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu. Salat qasar adalah qasar diringkas rakaatnya dari 4 Ya, sudah dapat. menjadi 2. Ya, jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang coba kelompok 2. Jadi kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Ya, silakan duduk. Ya, jadi itulah presentasi dari kelompok kita. Nanti kelompok 3, 4, dan 5 juga akan mempresentasikan di depan ke kelas. Ya, jadi di rumah nanti tolong belajar lagi ya. Ini ada PR, ada 5 PR yang di lembar kedua itu ada. Ya, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, salat jamak dan qasar itu, salat jamak adalah salat yang dikumpulkan, sedangkan salat qasar salat yang diringkas. Ya, jadi hukum mengerjakan salat jamak dan qasar adalah mubah. Hukum mubah itu boleh-boleh saja. Jadi jamak itu ada 2. Coba ya disebutkan apa saja. Jamak takdim dan jamak takhir. Ya, jadi minggu depan kita akan belajar tentang tayamum. Belajar di rumah ya tentang tayamum? Ya. Jadi sebelum Ibu akhiri, kita membaca hamdalah dulu ya bersama-sama ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Ibu cukupkan di sini dulu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, empat.